Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, mohon pencerahan kembali. Kenapa akidah Asy'ariyah sering disalahgunakan oleh kelompok Torekot, biasanya di sifat 20 itu, sehingga sampai muncul pemahaman Nur Muhammad wujudullah. Nah inilah, saya juga kadang-kadang ya jengkel ya namanya manusia. Dituduh, oh, itu bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, ngaji aja lagi. Nah, oh saya kecil cari Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi yahu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Aqaid 50 akidah tuntunan Asy'ariyah Maturidiyah ini. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mukhal Allah, dan 1 sifat wenang Allah, fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Ditambah 4 sifat wajib Rasul, sidik, amanah, tabligh, fadonah, ditambah 4 mukhal Rasul, kidib, khianat, kitman, baladah, dan ditambah 1 sifat jais Rasul, apa? A'radul basyariyah, 50. Loh, saya itu sejak kecil ya, piye nuduh saya itu keliru, yang nuduh kembali kepada yang menuduh. Jadi Asy'ariyah kaidahnya itu diarahkan oleh ahli Thariqah ke pemahaman Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pemahaman Thariqah tasawuf ala Ibnu Arabi yang akhirnya itulah embrio dari pemahaman wahdatul wujud, menyatunya hamba dengan Sang Pencipta. Hampir sama nanti mirip-mirip dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam diri Nabi Isa alaihissalam bin Maryam itu ada sifat-sifat ketuhanan. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa mengobati orang yang sakit lepra, sakit bawaan, bahkan bisa membuat satu tanah disebut menjadi burung dan lain sebagainya. Berarti ada sifat-sifat ketuhanan dalam diri Nabi Isa. Akhirnya Paulus mendoktrinkan ajarannya itu sebagai Tuhan Yesus. Nah, di dalam ajaran tasawuf Islam, Ibnu Arabi itu juga mempopulerkan tentang Nur Muhammad itu. Nah, ini Pak Pamungkas Pramana. Kalau akidah al-usul as-salatah, kenapa tidak menarik disimpankan oleh kelompok Thariqat? Nah, ini yang pertanyaan Pak Pamungkas Pramana yang kedua. Jadi, kalau al-usul as-salatah, pertama adalah ketika kita lahir itu harus mengenal bainal abid wal ma'bud, antara orang yang beribadah dan Allah yang disembah. Terus yang kedua adalah mengenal siapa nabinya, dan yang ketiga mengenal apa agamanya. Atau kalau didahulukan apa agamanya, dan yang ketiga adalah mengenal siapa nabinya. Nanti ada hubungannya dengan martabat 7. Martabat 7 itu lebih simpelnya itu disamakan seperti air yang berada di dalam sebuah botol. Menyatu warnanya. Kalau botolnya warna hijau, airnya akan berwarna hijau. Airnya berwarna putih, botolnya juga ikut berwarna putih, atau sebaliknya. Itu penyatuan antara Allah dan nurnya Nabi Muhammad itu. Dan akhirnya itulah yang disalahgunakan oleh para penganut Thariqah yang akhirnya malah justru lari dari substansi sebenarnya Thariqah wusul ilallahnya itu. Mungkin begitu guys Pak Pamungkas Pramana. Kalau akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, insya Allah kalau murni tetap tidak memiliki pemahaman Nur Muhammad wujudullah. Tadi berlebihan. Yang penting kan tetap di dalam akhir surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sebenarnya paham tentang Nur Muhammad yang sebenarnya, bahwa telah datang kepada kalian rasul dari jenis golongan muslim, jenis manusia sendiri. Rasulullah itu ya a'radul basyariyah, manusia seperti kita. Mungkin begitu sementara Pak Pamungkas Pramana.